khusus anak Wa mah nggak pernah yang kata dakatan tadi. Wa mah nggak pernah tahu, mereka tahu sendiri gitu, beres sendiri, tahu beres, nggak pernah mikir mau sekolah kemana gitu, segala surat malah Wa yang disiapkin dari dulu. Tanya nonton itu segitunya. Wa mah kalau mau pergi Wa yang disiapin gitu. Anak-anak Wa jadi alhamdulillah gitu. Enggak, ini anak dengan 2 ya, cuman yang pertama aja yang rada mengecewakan Wa, tapi alhamdulillah mungkin itu dari ada latar belakangnya juga kenapa dia sampai begitu gitu. Tapi selama ini tidak ada yang menyusahkan Wa gitu sebetulnya. Ya itu mah yang pertama mah yang karena ya ada faktor X aja, yang itu mah yang nggak bisa diomongin sama Wa di sini gitu ya. Ya udah. Mia juga nggak pernah nyusahin gitu. Mau masuk SMP, mau SMA 2, mau ke universitas, yang merasa kecewa teh Wa mah ke Teh Mia kenapa nggak kerja aja udah gitu. Tapi ternyata dibalik itu mungkin Wa yang salah, harus gawe juga. Alhamdulillah sekarang anak-anak Teh Mia teh giringan begitu gitu, alhamdulillah. Ya sukses gitulah sampai sekarang. Mudah-mudahan seterusnya. Kalau bagi sepupu-sepupunya Wa sangat baik sekali, meskipun Wa suka diresokin kamu anak-anak mama dia teteh sama Elsa juga sama. Wa pengen sekolah yang gak ada matematiknya, gak ada matematiknya, dicariin sama Wa tuh dicariin. Kebetulan ada saudaranya siapa namanya, saudaranya Wa Adad gitu, dia pegang itu, jadi masukilah SMS ke situ gitu. Juga ada lucunya gitu masuk situ ya, cuma biasalah anak-anak gitu ya, seperti itu. Apalagi ya kayak lupa pesannya mungkin, pesan menyenangkan semua, pesan mudah-mudahan aja semua menjadi anak ibu-ibu, anak cucu-cucu, anak mantu sukses semua gitu, amin ya Ba, amin semuanya. Pesan-pesan yang pesan-pesan hanya satu, itulah jujur, disiplin, bekerja keras dan berdoa, jangan jadi pengadulan, jangan jadi licik. Itu harus jujur itu nomor 1. Harus ada kemauan, apa yang dimaksud dikejar. Jangan takut, insya Allah selalu bersama kita, dan jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan selalu anak cucu keluarga Pak Somad selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang soleh-solehah, berbakti ke sepuh-sepuhnya, jadi orang yang berhasil dan selalu bersatu, tidak pecah belah, silih pikanya silih belaan, silih sayang menyayang sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Halo, ya, ini pesan untuk anak saya and for the Sastra Wijayas, mostly for the Sastra Wijaya, but khususnya untuk anak saya dan cucu saya. Untuk ke depan semuanya harus yang pertama, at first you have to respect your parents. Your mom and dad is the very, very first. You have to respect them, most of all, because they are very important to you, to your life. They are the most built up to you from starting from a diaper change and so forth. And secondly, you have to respect your neighbor in your country. Okay, and you have to be useful for something, anything. You have to be bermanfaat untuk semua
First family, parents, neighbor, and your nation. You respect it, it doesn't matter who you are, it doesn't matter what you are. The most important is you have respect parents, neighbor, and your nation. You have to be responsible for your own doing. Okay, and I love you all. I love you all my sister, my niece, my nephew, my grandchildren. I love you all. I love you the most, and I never forget all the faces. God bless. Allah bless you all. Thank you. Baik-baiklah dengan keluarga dan dengerin omongan orang tua, turutin pesan-pesan dari orang tua. Terima kasih. Untuk hal ini sebenarnya inilah yang ada hubungannya dengan tadi pertanyaan nomor 3 mungkin ya. Jadi menyesal. Kadang-kadang kalau lagi sholat di masjid ya, jadi suka sedih karena saya nggak bisa jadi imam, terus nggak bisa baca ayat suci seindah mereka. Ya itulah yang mungkin dulu waktu kecil nggak sempat ke situ karena dulu sudah disuruh sih sama mami papi ya untuk di pesantren, tapi kendala utamanya itu harus nyuci baju sendiri, jadi itu yang bikin nggak mau gitu. Sebenarnya mau tapi jadi karena disuruh nyuci jadi aduh gimana ya, jadi nggak mau. Jadi akhirnya tidak sempat masuk pesantren. Pada waktu itu udah pesan ya, pesantrennya namanya masih ingat sampai sekarang juga, Pesantren Sumur Bandung yang posisinya di Cililin. Melihat itu kemudian melihat tempatnya yang kurang kondusif, nggak bersih, jadi menjadi enggan untuk ke situ. Tapi memang belajar itu kan tidak ada batasnya. Jadi setelah dipelajari pelajaran hadis, kemudian dipelajari Al-Quran. Dipelajari itu artinya dibaca artinya ya, artinya Al-Quran dibaca artinya, hadis juga dibaca artinya. Malah hadis mah kebalik, nggak bisa baca suratnya, yang bisa baca artinya. Jadi pada intinya untuk panduan kehidupan sehari-hari itu adanya di hadis. Kalau untuk akhirat atau dunia, hukum-hukumnya itu ada di Al-Quran. Jadi untuk Alia, untuk Sena, untuk sekarang kan udah pada dewasa ya, udah mulai sekolah, udah juga mau selesai juga. Jadi pada intinya keterbatasan manusia itu kan besar sekali ya. Jadi kalau kita udah mencapai suatu target, atau misalkan dari pendidikan atau pekerjaan, ada hal-hal yang mungkin bisa dibilang di atas 50% hanya Allah yang tahu gitu ya. Nah disitulah kita harus mulai memperkuat pelajaran untuk hadis, untuk Al-Quran itu. Jadi untuk memantapkan kita untuk hal-hal yang unpredictable. Unpredictable itu misalkan gini, kan kalau kita udah dulu kita misalkan teknisi naik ke supervisor naik ke koordinator naik lagi ke manajer, udah manajer naik lagi ke DM itu district manager, bawah atasannya manajer. Nah kalau udah di situ sifatnya masih teknis, dari DM ke bawah itu masih teknis. Tapi kalau di DM ke atas itu kategorinya non teknis. Maksudnya non teknis itu kan sifatnya kita sama owner yang punya perusahaan,
yang memang basic knowledge-nya dia bisnis atau banyak mulai ke investor. Jadi hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar perhitungan kita, dan tidak diajarkan juga di sekolah. Nah, untuk hal-hal seperti itu yang tadi panduannya itu hadis. Jadi hadis itu bagaimana hubungan orang ke orang, bagaimana menghadapi orang. Karena kalau udah sekelas itu kan orang itu sifatnya kan kadang-kadang karena dia biasa hidup enak, orangnya saklek, orangnya sifatnya semau gue ya, karena dia powerful powerful ya, karena dia punya uang, punya aset. Jadi kita bekerja sama dia gitu kan. Jadi hal-hal yang akan kita hadapi itu sifatnya non teknis dan sifatnya tidak adil gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu kan kita tidak punya atau solusinya apa gitu, kita nggak bisa. Nah, kita kembalikan sama Allah sama Rasulnya. Jadi semuanya itu menjadi sangat ringan dan akan indah pada waktunya. Maksudnya indah pada waktunya, kita tidak bisa menentukan targetnya itu kapan permasalahannya akan selesai, tapi permasalahan itu akan selesai kalau kita tadi berpegang pada yang hadis dan Al-Quran, dan itu pasti. Jadi ada hal selain teknik, ada juga hal ilmu pasti yang lebih pasti yang adanya di hadis dan Al-Quran. Nah, itu ya mungkin karena usia juga, jadi kan mulai dari pengalaman hidup, karena teknis kan udah lama dipelajari. Kalau hal-hal seperti itu kan masih belum bisa langsung kita, bukan ilmu pasti lah, kita harus jalani dan harus kita buktikan satu-satu kebenarannya. Insya Allah semuanya akan terbukti. Demikian.